Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, bisa doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang persamaan rasional. Minggu ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan juga pertidaksamaan irasional. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan rasional dan irasional, ini Bapak akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara menentukan tanda positif ataupun negatif pada interval garis bilangan di pertidaksamaan dengan mudah, dengan cara mudah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita misalkan, kita kasih satu contoh ya. Contoh pertama itu, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min X min 2 lebih dari 0. Ini pertidaksamaan biasa, begitu ya. Oke, langkah yang pertama itu kita jadikan ruas kanan menjadi 0. Karena ini sudah menjadi 0, ini sudah 0 ya, maka untuk tahap yang pertama kita lewati dulu, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kan ini berbentuk fungsi kuadrat, maka kita faktorkan. Kita faktorkan dulu dan tentukan titik kritis. Titik kritis itu gimana? Ya, titik kritis dari pembuat 0 dari masing-masing faktor. Oke, kita faktorkan dulu. Jadi persamaan ini, persamaan fungsi ini, fungsi kuadrat ini, X kuadrat min X min 2, ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 1 dikalikan X min 2 lebih dari 0. Begitu ya. Kita sudah dapat faktornya dari faktornya ini. Nah, selanjutnya kita cari titik kritisnya masing-masing dari X plus 1 dan juga X min 2 terhadap 0. Itu. Yang pertama, X plus 1 sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya itu adalah sama dengan negatif 1. Itu. Kemudian yang ini X min 2. X min 2 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya adalah sama dengan 2. Gitu ya. Oke, setelah ini langkah selanjutnya, ini belum sama akhir ya. Ini belum sama akhir karena ini adalah soal pertidaksamaan, begitu ya. Dan langkah selanjutnya kita buat dulu garis bilangan yang memuat semua titik kritisnya. Yang ini ada 2 titik kritis. Kita buat dulu. Nah, ada titik ini dan ada titik ini, gitu ya. Ini kita masukkan titik min 1 dan ini 2. Oke. Belum, Pak, itu kok di bulatannya itu kok ada yang warnanya hitam, Pak ya? Lah, bulatan ini, titik ini namanya titik ya, Bapak namakan titik ini. Titik ini, titik kritis ini kalau berwarna hitam berarti ini Bapak asumsikan ini kosong ya. Kosong, titiknya kosong atau terbuka. Terbuka ya. Ini terbuka jika tanda pada persamaannya itu kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya. Dan lantas kalau ada sama dengannya, Pak, maka kebalikannya, dia tertutup atau padat, tidak kosong seperti ini ya. Padat ini namanya tertutup. Ini jika tandanya ada sama dengannya, jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Loh Pak, lah ini fungsinya apa Pak ya? Ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan hasilnya. Hasilnya ini, kalau di sini ini kosong terbuka, berarti nanti tandanya itu tidak ada sama dengannya. Begitu ya.
Tapi kalau di sini nanti tertutup, padat seperti ini, maka untuk hasilnya nanti itu ada sama dengannya hasil yang akan kita peroleh tadi. Oke, baik, kita masukkan angkanya min 1 dan 2 ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan mengkalikan koefisien setiap variabel. Oke, paling kanan berarti yang ini ya, setelah 2 ya, yang paling kanan. Yang paling kanan 2. Nah, koefisien setiap variabel. Ini variabel X-nya 1, kemudian yang sebelah kirinya juga 1. 1 dikalikan 1, hasilnya berapa? Positif 1. Maka hasilnya berapa? Positif. Nah, ini ini Bapak menyampaikan dengan cara mudahnya, cara simpelnya seperti itu. Jadi ketika ini ada soal seperti ini ke cara mencari atau menentukan nilai positif negatifnya itu seperti ini, insya Allah gampang ya. Jadi kita kalikan angka di setiap variabel atau yang namanya koefisien. Kalau di sini positif dikalikan positif pasti hasilnya positif. Di sini positif. Tapi kalau di sini negatif kali positif berarti berapa? Yang negatif. Maka di sini nanti kita tulis nih negatif, gitu ya. Oke. Selanjutnya tentukan tanda sebelah kirinya ini ya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya berubah. Dan faktor berpangkat genap, tandanya tetap. Oke, kita lihat dulu pemfaktornya tadi. Ini pangkatnya berapa? 1. Kemudian yang ini juga, kalau 1, yang ini ya, melewati titik kritis 2 ini ya. 2 ini kan faktornya dari sini. Dari sini. Ini pangkatnya berapa? 1. Maka 1 itu ganjil, maka tandanya berubah. Jadi positif jadi negatif. Nah, selanjutnya melewati titik kritis negatif 1. Negatif 1 itu dari faktor ini. Kita lihat. Ini nilainya ganjil atau genap? 1 itu ganjil, maka di sini tandanya berubah menjadi positif. Begitu ya. Gampang kan? Ya, insya Allah gampang. Nah, setelah ini diperoleh nilai X-nya karena yang diminta adalah lebih dari 0, maka otomatis X-nya itu lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 1, begitu ya. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Loh Pak, kok bisa gini? Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau titik kritisnya ini bernilai terbuka, ini tandanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Tapi kalau ini tertutup, maka hasilnya di sini juga akan ada sama dengannya. Begitu ya. Oke, insya Allah paham ya. Bisa ya cara menentukan tanda positif dan negatif pada garis interval atau garis pada garis bilangan di pertidaksamaan. Insya Allah bisa ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Ya tentunya kemarin kita sudah belajar tentang persamaan rasional ya. Rasional itu berbentuk pecahan. Kalau pertidaksamaan berarti apa? Fungsi rasional, fungsi yang berbentuk rasional yang memiliki tanda ini ya, tanda kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, dan juga lebih dari sama dengan 0, gitu ya. Fx per Gx gitu. Lah Fx ini disebut sebagai fungsi pembilang. Kemudian Gx ini disebut sebagai fungsi penyebut. Nah, istilah ini nanti akan kita gunakan selama kita mengerjakan soal, begitu ya. Oke, selanjutnya syaratnya nilai Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa Pak? Kalau ini sama dengan 0 maka dia tidak bisa dikerjakan. Alias kalau berapapun dibagi 0 ini nilainya tidak terhingga atau tidak tentu. Begitu. Baik.
Bagaimana cara menyelesaikan persamaan faksional? Gimana ya caranya? Ya, langkah-langkahnya yang pertama, ruas kanan dijadikan 0 sama seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, jika fungsi pembilang atau penyebut berupa fungsi kuadrat atau lebih, berarti fungsi kuadrat atau lebih bisa pangkatnya 3, 4 dan seterusnya. Ini kita faktorkan terlebih dahulu, kemudian baru kita tentukan titik kritisnya. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak itu berupa persamaan aljabar, persamaan linear, sistem persamaan linear yang satu variabel itu ya, yang tidak kuadrat, itu bisa kita cari langsung titik kritisnya, gitu ya. Dan yang ketiga, langkahnya gambar dulu pada garis bilangan seperti tadi. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian daerah yang dibatasi titik kritis pada garis bilangan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaiannya, begitu ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 5x min 20 per x min 5 kurang dari sama dengan 3. Oke, kita ikuti prosesnya ya, seperti langkah-langkah tadi. Oke, kita masukkan dulu soalnya. Langkah yang pertama adalah ruas kanan kita jadikan 0. Dengan cara apa? Dengan mengurangi 3 di kedua ruas. Jadi biar menjadi 0 yang ruas kanan. Maka diperoleh seperti ini, 5x min 20 per x min 5 kurang 3 kurang dari sama dengan 3 kurangi 3. Diperoleh 5x min 20 per x min 5 kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah ini bagaimana? Ya, kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara sederhanakan bentuk pada ruas kiri dengan menyamakan penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya, begitu ya. Diperoleh 5x min 20 per x min 5 kurang 3 kali x min 5 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka diperoleh bentuknya seperti ini. 5x min 20 per x min 5 kurang 3x min 15 per x min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka diperoleh seperti ini, 5x min 3x min 20 plus 15 per x min 5 kurang dari 0. Maka diperoleh, ini ya, kita sederhanakan. Jadinya 2x min 5 per x min 5 kurang dari 0. Nah, ini bentuknya sudah sama ya. Bentuk umum tadi fx per gx kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, ini kita tentukan dulu titik kritisnya. Pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Kita buat sama dengan 0. Maka 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. Nilai x-nya kita peroleh 5 per 2. Kemudian x min 5 sama dengan 0. Maka nilai x-nya itu sama dengan 5. Gitu ya. Kemudian kita sudah mendapatkan 2 nilai titik kritis. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, kita gambar dulu garis bilangannya. Loh Pak, ini kok bisa padat dan ini kosong. Ini kok tertutup, ini terbuka Pak. Oke, untuk yang tertutup, ini adalah hasil dari 5 per 2. 5 per 2 ini dari apa? Dari 2x min 5. 2x min 5 ini apa? Ini adalah pembilang, begitu ya. Nah, pembilang ini bisa bernilai tertutup, ini mengikuti tandanya. Tandanya ya, karena tandanya kurang dari ada sama dengannya, maka ini tertutup. Sedangkan yang bawah, penyebut, ingat-ingat ya, penyebut itu selalu bernilai terbuka. Titiknya itu, titik kritisnya selalu terbuka, begitu ya. Itu bisa buat pegangan. Kalau penyebut pasti titiknya dia terbuka, begitu ya. Nah ini 5 terbuka, begitu. Oke, langkah selanjutnya, langkah keempat kita uji garis bilangan. Oke, ini Bapak akan mencoba menggunakan yang manual dulu ya, yang tidak seperti tadi ya. Oke, coba lihat
untuk nilai X yang lebih dari 5, yang paling kanan ini ya, coba kita masukkan X sama dengan 6, maka diperoleh 2 kali 6 min 5 per 6 min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka diperoleh, ini kan pasti positif nih, 12 kurang 5 positif, 6 kurang 5, 1 positif. Positif bagi positif, hasilnya adalah positif, maka ruas sebelah kanan ini bernilai positif. Nah, kemudian yang tengah, bagaimana yang tengah? Iya, untuk nilai X 5 min 2 per kurang dari X kurang dari 5, kita coba masukkan angka 3 ya, X sama dengan 3, maka diperoleh, iya, yang atas positif, yang bawah negatif. 3 kurang 5 kan negatif 2. Hasilnya apa? Ya negatif, maka ini bernilai negatif. Yang selanjutnya, yang ini, yang kurang dari 5/2 ini pasti hasilnya positif nih. Kok bisa Pak? Ya kita lihat dulu, untuk nilai X kurang dari 5/2, kita masukkan 0 ya. 2 kali 0 kurang 5 per 0 kurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Ini diperoleh negatif, dibagi negatif hasilnya apa? Positif gitu ya. Ini dengan cara manualnya. Oke, kita coba pakai yang cepat tadi ya. Yang pertama kita tentukan dulu tanda pada interval paling kanan dengan mengalihkan koefisiennya. Koefisien ini ya, berarti kita masuk ke X min 5, penyebutnya. Koefisiennya berapa ini? 1. Ini nilainya positif atau negatif? Positif. Berarti di sini positif. Begitu. Langkah yang selanjutnya, tentukan tanda sebelah kiri ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tandanya berubah, dan faktor berpangkat genap tandanya tetap. Baik. Kita lewati 5, X sama dengan 5. Ini dari pemfaktoran dari X min 5, dari penyebutnya. Ini berpangkat berapa? Pangkatnya berapa? Iya, pangkatnya 1. Pangkatnya 1, maka di sini berdirilah negatif. Nah, selanjutnya untuk ini melewati 5/2. 5/2 itu dari sini, 2X min 5. Ini juga pangkatnya 1, itu ganjil, maka tandanya berubah jadi positif gitu ya. Paham? Oke, sekarang menentukan hasilnya, himpunan penyelesaiannya itu dilihat dari tandanya. Ini yang diminta adalah kurang dari sama dengan, yang namanya kurang dari berarti interval yang negatif. Berarti ini, jadi diperoleh nilai X-nya adalah 5/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Loh, kok kurang dari Pak yang ini? Kita lihat titik kritisnya ini bernilai terbuka untuk 5 sebagai penyebutnya tadi ya. Begitu. Gitu. Insyaallah paham? Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat plus 2X plus 1 per X kuadrat min 4 kurang dari 0. Oke. Sama seperti tadi, karena ini pertidaksamaan yang berbentuk kuadrat ya. Kita faktorkan terlebih dahulu yang atas. X kuadrat plus 2X plus 1 diperoleh X plus 1 dikalikan X plus 1. Kemudian yang bawah X kuadrat min 4 diperoleh X min 2 dikalikan X plus 2 kurang dari 0. Nah, dari sini ini bisa kita tulis seperti ini ya, karena sama-sama X plus 1. Berarti X plus 1 pangkatnya 2 per X min 2 kalikan X plus 2. Kita faktorkan. Nah, setelah kita faktorkan, kita cari nilai titik kritisnya dengan pembuat 0 dari masing-masing faktor. Kita faktorkan yang atas, X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Oke, kemudian penyebutnya, X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 2. Kemudian, untuk X min 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah sama dengan 2, gitu ya. Setelah kita cari nilai titik kritisnya, kita gambar garis bilangannya terlebih dahulu. Loh Pak, itu kok kosong semua ya, terbuka semua ya. Ingat, tanda
pada pertidaksamaannya ini ada sama dengannya atau tidak. Kalau tidak, maka ini bernilai terbuka atau kosong. Oke, kita masukkan satu-satu. Min 2 terlebih dahulu, kemudian min 1, baru 2. Itu. Setelah itu gimana, Pak? Iya, setelah ini langkah yang selanjutnya atau langkah yang keempat adalah uji titik kritisnya. Kita uji daerahnya. Oke, coba kita pakai yang ini ya, yang cara cepat ya. Yang paling kanan. Yang paling kanan ini 2, ini dari pemfaktoran X min 2 dikalikan X plus 2. Kita lihat koefisiennya yang penyebut ini ya. Ini positif 1, ini positif 1. Positif dikalikan positif hasilnya positif. Oke, selanjutnya melewati titik kritis 2. Titik kritis 2 itu dari persamaan X min 2. X min 2 ini pangkatnya apa ini? Pangkatnya 1. 1 itu ganjil, maka tandanya dia berubah jadi negatif. Begitu pula dengan ini juga sama, melewati titik kritis min 1. Min 1 itu dari faktor X plus 1. X plus 1 ini tandanya apa ini? Genap, maka nilainya dia tetap jadi negatif, tetap negatif gitu ya. Oke, selanjutnya melewati titik kritis min 2. Titik kritis min 2 ini dari mana? Dari faktoran ini X plus 2. Ini pangkatnya apa? 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil, maka tandanya berubah jadi positif. Begitu ya, gampang ya. Nah, setelah ini kita tentukan nilainya, himpunan penyelesaiannya. Kita lihat tandanya ini apa? Kurang dari. Kalau kurang dari, maka yang diminta adalah yang interval negatif. Maka diperoleh nilai X-nya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 2. Begitu ya. Insya Allah paham ya dengan 2 contoh yang sudah diberikan tentang pertidaksamaan rasional. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu bentuknya yang pertama seperti ini. Irasional itu akar, begitu ya. Irasional bentuk akar. Akar dari fx ini kurang dari atau kurang dari yang ada sama dengannya akar dari gx atau bentuk yang seperti ini. Akar fx kurang dari atau kurang dari sama dengan gx, begitu ya. Ini bentuk yang pertama. Kemudian ada lagi bentuk yang kedua, akar fx lebih dari atau lebih dari sama dengan gx, begitu ya. Ini bentuk pertama, kemudian ini bentuk yang kedua. Ini langkah penyelesaiannya gimana, Pak? Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita uji syarat terlebih dahulu. Syaratnya ini kita bisa tuliskan dengan himpunan penyelesaian pertama ya. Syaratnya bentuk yang pertama ini nilai fx harus lebih dari sama dengan 0 dan nilai gx juga sama, harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang bentuk yang kedua ini fx-nya saja ya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya langkah selanjutnya ini Bapak bisa tuliskan himpunan penyelesaian kedua. Ini yang bentuk pertama ini kita kuadratkan di kedua ruas. Yang kedua, ini nilai gx-nya itu bisa kurang dari 0 atau kita kuadratkan di kedua ruas. Kemudian untuk hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya ini adalah himpunan penyelesaian yang pertama syarat tadi ini harus beririsan dengan himpunan penyelesaian yang kedua yang langkah tadi. Dan ini bentuk yang kedua juga sama, gitu ya. Untuk lebih memahamkan soal, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soal. Tentukan penyelesaian nilai X pada pertidaksamaan berikut. Akar dari 1 min X kurang dari 2X plus 6. Maka
Oke, kita masukkan dulu soalnya. Akar 1 min X kurang dari 2X, akar 2X plus 6. Oke, langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai fx gx-nya yang mana, begitu ya. Bisa yang depan, bisa yang belakang ini. Yang tentunya yang depan yang fx. Fx-nya 1 min X, sedangkan gx-nya adalah 2X plus 6, begitu ya. Dari sini kita paham ya. Oke, kemudian yang pertama kita uji syarat terlebih dahulu. Himpunan yang pertama, nilai fx ini lebih dari sama dengan 0, harus ini ya. Kita masukkan efeknya 1 min X lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh 1 itu lebih dari sama dengan X, atau bisa Bapak tuliskan X itu kurang dari sama dengan 1. Lah kok bisa Pak? Ya bisa. 1 aja lebih dari sama dengan X, maka nilai X-nya itu berapa? Tentunya kurang dari sama dengan 1, kurang dari 1. Begitu ya. Dan yang kedua, yang GX-nya. GX itu lebih dari sama dengan 0. Maka diperoleh 2X plus 6 lebih dari sama dengan 0. Maka nilai 2X lebih dari sama dengan 6 kita beda ruaskan, maka nilai X-nya adalah lebih dari sama dengan negatif 3. Gitu ya. Kita sudah menyelesaikan uji syarat. Kita masukkan ke pada garis bilangan. Negatif 3 dan juga 1. Begitu ya. Sama seperti tadi, kita uji titik kritisnya. 1 ini kurang dari sama dengan 1, berarti kurang dari arahnya ke sana ya. Arahnya ke kiri. Kemudian min 3 karena lebih dari sama dengan min 3, maka arahnya ke kanan. Begitu ya. Berarti kita peroleh. Nah, nilai irisannya seperti ini. Nilainya nilai X-nya ini. Min 3 kurang dari X kurang dari 1 untuk yang uji syarat gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, ini himpunan penyelesaian kedua. Kita kuadratkan di kedua ruas terlebih dahulu. Ini langkah yang kedua tadi ya. Kita kuadratkan maka diperoleh 1 min X kurang dari 2X plus 6. Lah, kok bisa Pak? Ingat, akar itu sebenarnya adalah pangkat kuadrat yang bernilai 1/2, bernilai setengah, kebalikannya 2 ya berarti ya. Berarti diperoleh 1 min X kurang dari 2X plus 6. Kita kelompokkan X dengan X, konstanta dengan konstanta, diperoleh nilai min 3X kurang dari 5. Kemudian kita hilangkan negatif dari angka dari koefisien X, maka kita bagi min 3 di kedua ruas, maka diperoleh X lebih dari negatif 5/3. Loh, kok bisa tanda ini berubah Pak? Ingat, tanda apapun kalau dikalikan atau dibagi dengan negatif, itu tandanya pasti akan berubah kebalikannya, begitu ya. Oke, ini kita sudah punya nilai titik untuk yang langkah X-nya lebih dari negatif 5/3. Kemudian yang ketiga, hasilnya ini hasil dari himpunan penelitiannya ini adalah irisan dari himpunan penelitian pertama dengan himpunan penelitian kedua. Yang tadi dengan yang ini ya. Oke, kita masukkan garis bilangannya. Yang awal min 3 dan juga 1. Kemudian ini min 5/3 posisinya di mana? Iya, otomatis di tengah-tengah antara min 3 dan juga 1. Di sini ya. Oke, tadi di awal himpunan penelitian yang pertama kan kita sudah menemukan min 3 sampai 1 ya, nilai X-nya. Nah, yang ini karena nilainya lebih dari min 5/3 berarti arahnya ke kanan. Maka kita punya irisannya yang sebelah sini. Berarti irisannya ini diperoleh nilai X-nya itu min 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Lah kok bisa kurang dari sama dengan, Pak? Ingat, di sini bernilai apa ini? Tertutup. Tertutup, maka di sini ada sama dengannya. Kalau yang ini
ini terbuka, maka di sini tidak ada sama dengannya, gitu ya. Insya Allah paham tentang pertidaksamaan irasional. Baik, untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan soalnya dengan seksama dan ingat di bulan September awal nanti insya Allah sudah ada PTS, jadi siap-siap belajar dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatannya, jaga pola makannya, bisa belajar dari berbagai sumber gitu ya. Selamat belajar, pesan Bapak jangan sampai lupa belajar, begitu saja. Oke, Bapak akhiri, apabila banyak salahnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.